Bismillah, assalamualaikum, halo teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Saya ingin menyapa dulu teman-teman saya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasanya lancar sampai nanti di Hari Raya Idul Fitri, amin. Di video kali ini, selain nanti saya akan memberikan tutorial, saya juga akan mengumumkan giveaway yang akan saya berikan kepada teman-teman semua dalam rangka 100.000 subscriber saya. Dan untuk pengumumannya nanti tunggu di akhir video, jadi tonton video ini sampai habis. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial dari fasilitas baru yang ada di software Blender, terutama sejak Blender versi 3 ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Blender versi 3 sampai sekarang, itu sudah ada fasilitas ini. Fasilitas ini namanya adalah Asset Browser, dan ini fasilitas yang saya sendiri itu sangat mengidam-idamkan dari dulu. Saya mengharapkan bagaimana ya kalau misalnya Blender itu ada fasilitas yang memungkinkan kita itu untuk drag and drop seperti ini. Nah, ini saya contohkan ya. Kita drag and drop, kemudian kita bisa seperti ini. Kita bisa drag and drop model, 3D model seperti yang kita inginkan. Ada library-nya begitu ya. Semuanya sudah ada di sini. Ini adalah library yang sudah saya siapkan sendiri. Di sini ada kursi. Kemudian juga kita bisa bukan hanya objek, tapi juga kita bisa memasukkan material. Seperti misalnya kita bisa memasukkan HDRI seperti ini. Nah, begitu ya. Kemudian juga kita bisa memberikan tekstur. Misalnya di sini ada objek dan kita ingin memberikan tekstur, di sini sudah ada fasilitasnya. Nah, ini dia. Kita tinggal drag and drop saja, maka si objek sudah ada teksturnya. Sangat-sangat mudah sekali. Dan ini sekarang sudah ada di Blender versi 3 ke atas. Saya akan terangkan secara detail bagaimana sih caranya kita melakukan setting supaya Blender sudah ada asset browsernya. Dan juga kita akan memasukkan file-file yang kita miliki untuk menjadi sebuah library. Dan saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya melakukan setting-setting yang kita butuhkan. Bukan hanya ini ya, nanti kita juga bisa melakukan untuk animasi. Jadi di sini ada, ini sampelnya adalah seperti ini. Kita bisa load untuk pose. Jadi kalau di Blender yang versi lama namanya adalah pose library, tapi sekarang pose library tidak ada, dipindahkan ke dalam asset browser. Jadi di sini kita juga bisa melakukan perubahan pose dari karakter yang akan kita animasikan. Nanti juga akan saya tunjukkan. Oke, kita mulai dari awal ya. Saya akan reset dulu file Blender saya ini. Oke teman-teman, saya sudah membuka file Blender atau software Blender versi 3.5 dan tampilan secara defaultnya adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kita membuka dulu jendela asset browser. Yang pertama, saya akan klik kanan di sini dan kita pilih yang vertical split. Kemudian kita geser ke kiri dan kita klik. Maka sekarang kita sudah punya jendela 2 ya. Di sini yang sebelah kanan untuk 3D view dan kiri juga ada 3D view. Kita ganti 3D viewport ini menjadi, di sini ada namanya asset browser. Dan secara defaultnya untuk versi 3.5, asset browsernya sekarang sudah memiliki fasilitas untuk aset rambut atau particle hair. Dan bagi teman-teman yang belum menggunakan versi 3.5, itu masih kosong melompong seperti ini. Jadi anggap saja kita masih memiliki aset browser yang kosong. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya tahap demi tahap supaya nanti kita bisa mengisi aset library kita dengan file yang kita inginkan. Yang pertama, siapkan semua file library ke dalam satu buah folder. Nah, di sini saya sudah membuka jendela Windows Explorer. Kemudian saya memiliki di sini ada 2 buah file yang akan saya jadikan sebagai contoh. Yaitu yang pertama file Blender namanya kursi gaming 2 dan file yang kedua namanya orang model. Saya akan buatkan satu buah folder yang masih kosong. Saya klik new folder. Saya akan berikan nama asset Dodi. Teman-teman boleh saja memberikan nama bebas ya. Terserah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian 2 file ini saya akan masukkan ya ke dalam folder asset Dodi tadi itu yang barusan saya buat. Oke, di dalamnya sudah ada 2 buah file ini. Teman-teman bisa tambahkan sebanyak mungkin file-file Blender yang akan kita jadikan sebagai asetnya. Jadi dikumpulkan dalam satu buah folder seperti ini. Kemudian, yang kedua siapkan thumbnail dari setiap aset. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 buah thumbnail atau gambar seperti ini ya. Yaitu yang orang tadi itu kita masukkan ke dalam aset. Kemudian yang kedua kursi gaming ini juga sudah saya siapkan. Oke, kita sudah punya di sini 2 buah thumbnail dan juga 2 buah file 3D. Berikutnya di dalam software Blender, masukkan file path ke dalam asset library. Saya akan buka file Blender, ini dia seperti ini. Saya akan buka menu edit, preferences. Kemudian di dalam file path di sini kita lihat di paling bawah, di sini ada namanya asset libraries. Kita klik plus dan kita tentukan folder yang barusan kita buat ya, namanya adalah asset Dodi.
kita double klik dan kita masuk ke dalam folder asset.dodi, kita klik add asset library. Sehingga di sini sudah ada namanya asset.dodi dan kita simpan preferences-nya. Kita tutup. Berikutnya, buat file notepad berisi UUID atau UUID untuk nama folder di asset browser. Save dengan nama blender_asset.cats atau katalog. Nah, di sini di dalam asset browser kita perlu membuat folder ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini sudah ada namanya folder hair atau rambut. Di dalamnya ada lagi subfolder dengan nama deformation, generation dan seterusnya. Nah, kita perlu membuat folder ini ya, folder untuk kita sendiri maksudnya. Nah, di sini saya akan membuka file txt atau notepad dari contoh yang disertakan software Blender. Di sini ada catatan seperti ini ya teman-teman, ada catatan, kemudian di sini ada version 1. Nah, di sini ada catatannya teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya ada tanda pagar seperti ini, dia akan di-ignore atau akan diabaikan. Jadi, ini catatan saja, tidak akan dimasukkan. Kemudian di bawahnya sini ada angka-angka yang unik. Ini adalah UUID atau UUID, Universally Unique Identifier, yang nanti kita bisa dapatkan dari sebuah website. Nah, kita bisa siapkan ini ya, file seperti ini. Teman-teman bisa siapkan di dalam satu buah notepad kosong seperti ini. Yang pertama adalah tulisan version 1. Kemudian di bawahnya kita akan menggunakan satu buah website namanya uuidgenerator.net. Nah, di sini saya akan membuat untuk yang versi 4 ini ya. Kita siapkan di sini ada beberapa, misalnya teman-teman bisa siapkan 5 misalnya ya, klik generate, maka sama website ini akan disiapkan 5 buah kode unik yang kita bisa gunakan di sini. Kita paste di sini. Ini akan saya hilangkan dulu untuk spasinya. Ya, teman-teman bisa kasih titik 2 di setiap akhir dari kode unik ini. Kemudian setelah titik 2 di paling atas, teman-teman bisa ketikkan nama folder yang teman-teman inginkan. Misalnya ini adalah namanya asset.dodi. Kemudian teman-teman kasih titik 2 lagi dan ketikkan sama ya. Jadi ketikkan asset.dodi. Berikutnya teman-teman bisa ketikkan asset.dodi, kemudian garis miring nama subfolder pertama. Jadi nama subfolder pertama misalnya adalah 3D object. Kemudian di bagian berikutnya teman-teman bisa paste ya, asset.dodi garis miring material. Nah, teman-teman bisa buat sebanyak mungkin sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi ini hanya contoh saja, saya akan membuat satu buah folder dengan nama asset.dodi. Kemudian di dalamnya ada subfolder dengan nama 3D object dan juga material. Ini kita simpan, save. Kita simpan di dalam folder asset.dodi. Ya, ini adalah folder yang barusan saya buat. Kemudian kita simpan dengan nama, teman-teman bisa lihat ini namanya adalah blender_assets.cats ya. Teman-teman simpan dengan nama itu. Kemudian kita akan membuka file Blendernya. Kita akan buka file Blender satu persatu. Saya akan open file Blender yang akan kita jadikan sebagai aset. Jadi di sini namanya adalah kursi gaming 2. Kita buka. Nah, di sini saya akan hapus semua objek-objek yang tidak akan dijadikan sebagai aset. Jadi disisakan saja yang akan kita jadikan dia sebagai aset. Kemudian ini kita lihat di dalam outliner ya, kita siapkan satu buah koleksi. Ya, di dalam satu buah folder koleksi seperti ini kita beri nama ini kursi gaming. Kemudian kita klik kanan dan kita jadikan di sini sebagai aset ya, mark as asset. Di sini akan muncul icon gambar buku yang bertumpuk. Itu artinya semua yang ada di dalam folder atau collection dari kursi gaming ini sudah menjadi aset. Nah, kita akan coba lihat sekarang. Di sini sudah ada asset.dodi dan di dalamnya ada 2 buah subfolder lagi yaitu 3D object dan material. Kita klik di bagian unassign ini. Di sini sudah ada namanya kursi gaming. Teman-teman bisa seleksi ini dan bisa tarik dan pindahkan ke dalam folder yang teman-teman inginkan. Jadi misalnya di dalam folder 3D object, kemudian kita seleksi ikonnya ini dan kita klik N. Kemudian teman-teman lihat di sini namanya adalah kursi gaming. Ini bisa diganti teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman bisa ganti dengan nama kursi hitam begitu misalnya. Kemudian di sini untuk previewnya atau thumbnailnya teman-teman juga bisa ganti, klik ini dan kita gunakan thumbnail yang sudah saya siapkan seperti itu. Dan jangan lupa file ini disimpan, save. Kemudian kita buka lagi file yang berikutnya. Di sini namanya adalah orang model, kita buka, open. Nah, di sini ada banyak 5 buah karakter. Kita seleksi satu saja ini. Saya seleksi yang nomor 1. Yang nomor 1 ini saya akan klik kanan dan saya pilih lagi yang mark as asset. Kemudian di sini udah ada ikonnya bergambar buku yang menumpuk.
Kita cek lagi di dalam asset browser. Ya, di dalam unassigned di sini sudah ada. Saya akan seleksi ini, klik N. Kemudian kita ganti namanya, ini adalah orang just begitu ya. Kemudian gambarnya kita klik open dan kita pilih yang ini, klik load custom preview seperti itu. Dan ini kita pindahkan ke dalam folder 3D object juga. Dan jangan lupa ini disimpan, save. Oke, saya akan buat satu lagi file untuk material ya. Saya akan buat satu buah material di sini di dalam tab shading. Saya akan berikan warna merah. Saya akan berikan nama merah. Kemudian kita klik kanan di sini, kita pilih yang mark as asset. Kemudian kita lihat di dalam jendela asset browser ini, kita akan pindahkan dia ke dalam material seperti itu dan kita simpan. Jangan lupa di save di dalam folder asset.dodi. Saya berikan nama material merah, klik save. Dan sekarang kita sudah punya ya, kalau kita reset, kita sudah punya 3 buah aset, yaitu yang pertama adalah di dalam 3D object di sini ada 2, di dalam material di sini ada 1. Jadi kalau misalnya kita drag ini ke sini, maka sekarang kita sudah punya ini material berwarna merah. Di 3D object kita sudah punya ini adalah kursi gaming dan ini adalah karakter manusia. Nah, saya lupa ini karakternya harus direset untuk semua transformnya. Jadi kembali saya akan membuka yang orang model ini. Saya akan reset dulu semuanya ini yang ini ya. Saya akan reset dia posisinya di tengah ya, ALTG. Kemudian kita geser ke atas seperti ini. Ctrl A dan kita pilih yang all transform. Maka dia akan direset ke posisi seperti ini. Kita save. Kemudian untuk yang kursi gaming tadi, kembali saya buka. Dan saya akan juga ini geser ke sumbu Y seperti ini. Oke, setelah ini di tempatnya, kita akan seleksi semua. Ctrl A dan kita pilih all transform. Maka sekarang dia sudah ditempatkan di sini. Kita klik save. Dan sekarang kita cek lagi apakah dia sudah sempurna. Ya, sudah sempurna seperti itu posisinya. Dan orangnya juga begitu ya. Kita lihat sekarang orangnya sudah, kalau kita ALTG, maka dia akan direset ke posisi itu. Oke, itu bagaimana caranya kita membuat aset library dan juga mengaturnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk sebuah karakter yang sudah di rigging ya teman-teman. Saya akan membuat untuk post library atau aset library untuk karakter. Jadi sejak Blender versi 3.5 terutama ya. Jadi untuk post library di sini sudah tidak ada. Jadi kita akan menggunakan yang namanya adalah asset browser. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Teman-teman bisa mengatur dulu karakternya ini. Misalnya sebagai contoh, saya akan posisikan karakternya seperti ini. Oke. Nah, sudah saya buat seperti ini. Kita bisa seleksi semuanya, klik A. Kemudian kita akan menginstal dulu satu buah add-on di dalam preferences. Add-on, kita ketikkan di sini namanya adalah pose. Nah, dia pose library, animation pose library ini harus dicawang. Kemudian di save. Dan sekarang kalau kita klik N, di sini sudah ada namanya adalah animation. Nah, di dalam jendela animation ini memang sudah ada dua pose yang sudah saya buat. Jadi sekarang kita akan menambahkan satu buah pose lagi, yaitu pose tangan ke bawah seperti ini. Kita seleksi semuanya dalam posisi pose mode seperti ini. Kemudian kita lihat di sini current file ya, current file. Kemudian kita klik asset dan kita pilih di sini ada create pose asset. Oke, sekarang sudah masuk di sini. Kembali kita akan klik N dan kita akan memberikan nama ini dengan nama misalnya pose siap. Kemudian bagaimana dengan thumbnailnya? Kita bisa siapkan thumbnail dari preview saja. Saya akan gunakan Snippet Tool yang ada di dalam Windows. Ini kita save. Setelah kita save, kemudian kita akan gunakan ini sebagai preview. Ini dia, sudah saya siapkan. Kita klik load. Dan jangan lupa ini disimpan. Save. Dan sekarang kalau misalnya kita akan aplikasikan bagaimana caranya, saya akan reset dulu untuk semuanya ini, ALTR, ALTG. Nah, kita bisa seleksi misalnya hanya yang tangan kanan saja ini, yang kanan saya. Kemudian kita seleksi di dalam, di sini ada pose library, kita klik yang ini, maka dia akan pose seperti itu. Saya juga sudah punya untuk pose mata, tinggal kita seleksi untuk bagian area mata, kita klik kedip, maka dia akan berkedip. Kemudian kita klik senyum, maka dia akan tersenyum seperti itu. Nah, kita juga bisa, ini akan saya reset dulu ARTL, ARTG. Kita juga bisa klik dan kita tarik ke kiri, seperti itu, atau ke kanan, untuk menambahkan nilainya sedikit demi sedikit.
seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur kekuatan dari setiap posenya ini. Nah, demikian tadi bagaimana cara menggunakan aset browser dan juga pose library. Nah, berikutnya teman-teman saya akan umumkan 10 nama pemenang yang berhak mendapatkan free tutorial dari saya, yaitu tutorial Blender jagoan Blender, yang nanti akan saya kirimkan melalui email teman-teman yang ada di sini. Nama pemenangnya adalah seperti ini. Saya sudah gunakan random picker ya. Jadi ini bukan saya sendiri yang menentukan, ini sudah saya random picker. Jadi silakan bagi 10 orang yang sudah saya sebutkan namanya di sini, silakan lihat lagi di dalam komentar di video YouTube saya sebelumnya untuk dijawab alamat emailnya. Kemudian nanti akan saya kirimkan tutorialnya melalui email. Oke, demikian video kali ini teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel saya ini. Boleh share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain juga tahu kalau di Blender itu ada fasilitas yang namanya aset browser yang sangat keren banget. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.